Kabar Ferry Irawan yang saat ini sedang terbaring lemah karena penyakit keras yang dideritanya sudah diketahui oleh sang istri Anggi Novita. Namun untuk saat ini, Anggi Novita mengatakan jika dirinya sudah tidak serumah lagi dengan Ferry Irawan. Hal ini bermula ketika Anggi Novita mengisahkan manakala dirinya sedang jatuh sakit stroke yang dideritanya. Namun justru di saat sedang membutuhkan kasih sayang dari seorang suami, Anggi Novita mengatakan bahwa Ferry Irawan bersikukuh untuk meninggalkan dirinya. Tentu saja, Anggi Novita pun merasa hancur lebur dengan keputusan Ferry Irawan meninggalkan dirinya. Maka seperti inilah curahan hati Anggi Novita mengisahkan detik-detik Ferry Irawan memutuskan untuk meninggalkan dirinya di saat keadaannya sedang sakit. Perasaan kecewa dan sakit hati luar biasa sangat dirasakan oleh Anggi Novita dengan perlakuan dari Ferry Irawan yang pada akhirnya meninggalkan dirinya. Selain itu juga menurut Anggi Novita, dirinya sangat kecewa dengan sikap keluarga dari Ferry Irawan yang tidak peduli di saat kesehatannya sedang terganggu. Ya kalau Ferry sakit, waktu rumah saya sih sakit juga. Sakitnya biasanya kalau kayak gitu, saya kalau dia sakit parah banget, saya tahu banget. Saya 12 tahun sama dia, saya tahu banget. Dan saya selalu bawa ke rumah sakit. Dibilang turun berok lah, yang apa, yang sakit tangan kejepit, itu saya tahu banget gitu loh. Jadi kalau dia sakit itu, dia gemetar-gemeteran. Nah, kalau saya lihat memang dia sakit di situ. Tapi dia pikiran juga mungkin, saya nggak ngerti pikiran apa. Karena pada dasarnya kita memang dia Ferry sendiri yang bilang sama saya, kamu terserah kamu, katanya saya mau pergi. Kamu mau marah, mau apa sama saya mau ninggalin kamu. Pas dia ngomong gitu ya saya berpikir, oh kalau laki udah ngomong gitu udah selesai dong. Malu dong ngapain perempuan gitu kan. Itu yang dia bilang gitu, kamu marah apa nggak ada urusan sama saya katanya. Saya mau ninggalin kamu. Dan saya melihat, wah memang saya sakit lah. Karena saya lihat kaki saya juga susah jalan. Saya tambah stres, saya mau ngapain juga nggak bisa. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, kamu pergi. Ya saya mau pergi. Dia beres-beres semua, kopornya, bajunya, terus saya bilang, oh ini saya ini bawa semua, silakan. Bilang gitu kan. Teman saya berpikir gini, aduh di rumah nggak ada orang lagi, karena udah pada pulang. Nggak nyangka gitu kan. Saya bilang ya udah, saya Bismillah aja. Sempat gemetaran sih, tapi saya bilang saya langsung zikir, udah mati, alhamdulillah. Ya gitu aja. Ya saya juga bingung ya, karena dari keluarga dia terus terang dia tahu ya bahwa saya udah tidak punya ibu bapak, ya kan. Dan keluarga dia tuh tidak ada satupun datang membesuk saya. Ya, saya juga nggak tahu maksudnya apa. Karena waktu saya kena COVID itu, sebelum saya kena COVID saya kan kena stroke dulu. Mereka itu semua nggak ada juga yang besuk saya, cuma waktu di rumah sakit aja. Saya di rumah itu nggak ada. Dan Ferry itu memang pergi lagi cukup lama gitu, dia nggak ngurus saya sama sekali. Saya hire suster, pembantu saya balik, supir saya balik gitu, terus ada office boy ya, jadi ramai sama orang-orang yang bantuin saya, sama anak TV lah pada datang semua, relasi saya. Ya kalau saya lihat sih dia tidak peduli sama saya sama sekali begitu melihat saya sakit ya. Dan keluarganya itu tidak ada yang datang ke saya. Saya pikir ya dia tahu ya bahwa saya itu di rumah ini saya cuma sama anak saya berdua, ya kan, tidak ada yang lain, karena saudara saya juga tinggal masing-masing, gitu kan. Saya lihat juga tidak ada perhatian sama sekali, gitu loh. Saya nggak ngerti ada apa, cuma kan saya nggak, karena saya sakit saya berusaha, yang penting saya sembuh gitu doang. Ya Allah sembuhkanlah saya ya Allah, cuma gitu doang. Malah saya karena saya kurang tahu kebersihan atau suster saya terlalu, saya kena COVID. Nah waktu saya kena COVID, Ferry tahu gitu kan. Ferry emang bantuin saya akhirnya, gitu kan. Kakak saya juga. Terus kayak gitu, di situ dia langsung pindah ke rumah saya, gitu. Baru datang, gitu kan. Pasti datang, saya pikir, tapi kita nggak bisa ketemu kan. Saya di rumah sakit 2 minggu kan. Yang dimana di rumah sakit itu saya udah pasrah, ya Allah ya Tuhan, panjangkan umur saya. Kalau memang saya nggak punya umur, ya Allah tolong saya titip anak-anak saya. Itu saya bicarakan semua gitu kan. Terus sampai akhirnya alhamdulillah saya sehat, ya kan. Dan Ferry yang jemput.
Saya nangis banget sampai saya bilang, ya Allah, ini mungkin jodoh aku. Dia udah baik, gini. Dia bilang dia juga udah sholat, udah gini. Yang tadi dia nggak pernah jarang sholat lah, kadang-kadang aja gitu. Sekarang sholatnya nggak pernah tinggal. Alhamdulillah ya Allah. Ya saya bilang ya udah, nah, kita mulai dari awal lagi. Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang tuh. Cuman pas sampai rumah, saya juga kaget. Kok bajunya sedikit? Tanda tanya dong buat saya. Kemarin buat bawa semua, saya sedikit. Terus saya bilang, kok baju kamu nggak ada? Udah kamu nggak usah ngomong gitu. Oh ya udah, oke. Saya juga nggak mau karena saya baru pulang dari rumah sakit. Ya udah, ya saya jalanin aja. Saya pikir gitu. Itulah gitu. Perasaan terluka dan kecewa sudah tergores di hati Anggi Novita, manakala Ferry Irawan telah meninggalkan dirinya justru di saat kondisinya sedang sakit. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Anggi Novita berangsur pulih dan kini sudah terlihat sehat kembali. Berkebalikan dengan kondisi Ferry Irawan yang kini sedang berjuang untuk sembuh dari sakit keras yang dialaminya. Namun begitu, menurut Anggi Novita, meski dirinya sudah pernah ditinggalkan oleh Ferry Irawan, Anggi Novita mengatakan bersedia dan siap membiayai Ferry Irawan yang kini sedang sakit dan berjuang untuk sembuh. Gini ya, Ferry itu sebelum ke rumah sakit yang dibilang dia disuntik itu, dia minta sama saya untuk biayanya. Bukan saya mengukit ya. Ini pada demi Allah Rasulullah saya kasih. Saya bilang ya udah ini. Sebelum dia pergi pun waktu dia malam itu saya kasih uang juga sama dia. Ya kita udah kayak teman, kayak saudara, kayak apa suami juga apa juga kita fun aja sama dia sih gitu kan. Saya nggak terlalu berpikiran untuk itu ya. Biasanya kalau memang Ferry sakit sih saya selalu saya yang bayar kok, bener demi Allah gitu kan. Makanya saya pikir ini ada apa lagi gitu kan, ya kan. Ya saya kasih uang dia, ya. Tapi saya juga nggak tahu ya sampai kayak gitu saya nggak ngerti. Ya. Tapi saya pikir ya kalau memang dia masuk rumah sakit saya mau kok bayar dia, bener. Iya bener, saya bener. Tanya aja berapa kali dia masuk rumah sakit itu bayar juga saya, ya nggak pernah orang lain. Ya ngapain kita berhitung ya, orang lain aja saya bantu, masa suami sendiri saya bantu, walaupun dia nanti bukan suami saya, kalau memang dia itu kan kita punya naruh dia juga ya kan. Secara fisik, antara Anggi Novita dengan Ferry Irawan sedang tidak satu rumah lagi. Dan menurut pengakuan Anggi Novita, dirinya sudah ditalak oleh Ferry Irawan ketika memutuskan untuk meninggalkan dirinya. Sehingga, jikapun di antara keduanya masih berstatus suami istri, menurut Anggi Novita, status pernikahannya hanya bersifat administrasi negara. Sejatinya, Anggi Novita sudah merasa sudah jatuh talak dari Ferry Irawan. Selain itu, mengetahui Ferry Irawan sedang sakit keras, Anggi Novita pun berharap agar lekas mendapatkan kesembuhan. Nggak tahu ya, kalau menurut saya, status saya sih cuma urusan negara doang yang belum kelar. Kalau secara administrasi dengan dia pergi angkat kaki di rumah saya, dengan dia bilang saya tidak mau urusan sama kamu lagi, saya pikir itu kata orang sih udah jatuh talak ya. Menurut Islam katanya gitu. Ya saya sih akhirnya saya bisa lama-lama saya bilang oh ya saya mesti menerima semuanya. Sampai Ferry bilang di WA-nya masih ada di saya, kenapa kamu tahan saya kamu selesaikan? Saya selesaikan semuanya. Malah dia bilang begitu. Waktu itu kan di saya malah saya oke, saya selesaikan, saya selesai semua. Nggak apa-apa kok, saya bilang saya ikhlas, saya bilang ya biar kamu lebih maju lagi, insya Allah kamu bisa kembali lagi, kamu bisa dapat istri yang baik dan kamu nafkahkanlah istri kamu biar kamu juga lebih berwibawa ya, punya ini segala macam ya. Kalau kita sebagai suami kita menafkahi istri dan anak kita, mungkin kita lebih jauh lebih punya itu ya, ngerti kan ya? Oh dia nggak pernah, ibunya juga nggak pernah. Walaupun saya pernah telepon dia, tapi ya begitu. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan ya, saya nggak ngerti. Rumah saya terbuka kok, nggak pernah saya larang-larang gitu nggak. Tapi ya saya nggak tahu ada apa. Kalau dengan dia pergi nggak datang ke lebaran ke saya, terus sebenarnya kan dia bakal bilang, oh saya suami kamu, saya datang. Tapi kan dia nggak berani. Sawat ada apa gitu kan? Ya saya juga nggak bisa memaksa dong ya kan? Bener nggak? Saya seorang perempuan. Sama lah dia bilang, kenapa kamu tahan saya? Saya nggak tahan kamu, ya udah kamu mau dibersihin, saya beresin semuanya, masalah administrasi nantinya, saya bilang. Ya alhamdulillah ya saya udah move on,
gue berpikir, saya pikirkan apa, rencana saya, insya Allah ya, saya mau bikin masjid, terus bikin hafiz Quran. Karena selama ini saya kerja tiap hari, saya nggak bikin untuk itu. Itu udah lama saya bilang sama Ferry, saya mau bikin pesantren segala macam. Tapi katanya terlalu berat. Tapi sekarang saya pikir apa yang saya cita-citakan harus saya wujudkan, karena umum Allah memberikan umur sama saya, ya kan? Saya juga diberikan kesempatan kedua untuk hidup. Alhamdulillah. Insya Allah ya, doain dia semuanya ya. Amin. Ya saya juga doakan ya buat Ferry, kalau memang sakit biar cepat sembuh. Ya pasrah sama Allah, kan kamu yang cerita sama saya. Kamu bilang sama saya tidak terluka, semua berobat. Ya memang saya waktu kemarin sih saya berobat kemana-mana. Tapi saya pikir ya, apalagi dia bilang udah hijrah. Tolonglah maksudnya saya, biar cepat sembuh gitu ya. Saya juga sih terus terang ke apapun yang di WA ke saya, kalau saya jawab. Saya gak ada apa-apa gitu, saya tetap masih baik sama dia. Toh kita juga udah lama kan istilahnya ya. Udah 12 tahun, 13 tahun gitu kan. Saya rasa apalagi yang ini gitu, ada apa sebenarnya? Saya sendiri juga nggak tahu gitu. Saya sendiri bingung gitu kan. Biasa karena kamu sendiri yang lebaran nggak datang ke saya segala macam. Masa saya memaksakan? Saya nggak bisa nyetir sekarang. Supir nggak ada. Masa saya mesti ada orang yang doain itu saya waktu dulu ya kemarin. Ya kalau saya pikir kalau memang jalannya Tuhan kita mesti berpisah lah baik-baik sesuai dengan kamu mau gitu loh. Ya kan? Kamu meninggalkan saya juga kan kamu bilang saya mau pergi dari kamu urus diri kamu sendiri. Saya udah bisa nerima loh. Gitu ya. Ya semoga cepat sembuh ya. Jika Anggi Novita telah mendoakan dan mengharapkan kesembuhan Ferry Irawan, maka saat ini kondisi kesehatan Ferry Irawan menurut pengakuan keluarganya masih saja meringis kesakitan. Sungguh sebagai seorang ibu tidak tega melihat keadaan dan kondisi Ferry Irawan saat ini. Maka inilah kondisi terakhirnya Ferry Irawan, serta berharap agar kondisi fisik Ferry Irawan dapat sembuh kembali. Kalau kondisi saat ini masih sama seperti kemarin. Karena masih yang dijalani hanyalah berobat jalan. Karena untuk berobat ke dokter ataupun alternatif saat ini masih belum bisa. Gitu, karena ditambah dengan kondisi yang seperti ini. Jadi yang dijalani hanya di rumah aja dengan berobat dan berobat jalan. Kita nebus obat dan juga untuk kemarin sempat untuk beli alat-alat medis juga udah, yang untuk rawat di rumah kita udah beli gitu. Kalau kondisi saat ini masih sakit, masih sakit, yang dirasain masih sakit. Jadi tiap malam pun masih sakit sama masih seperti kemarin. Kalau boleh tahu Mas Ferry sendiri sekarang lagi di mana ya? Sekarang ada lagi istirahat. Oh gitu. Iya. Tapi untuk berbicara, mengkomunikasi masih bisa ya? Ya komunikasi masih bisa, tapi ya terbatas gitu. Melihatnya gimana nih Bu? Iya, saya sih ngelihatnya kan kasihan banget ya kalau udah kesakitan. Jadi paling ya saya cuman ngusap-ngusap aja. Soalnya kan saya juga nggak bisa ngobatin. Kecuali ya saya hibur ya, gitu. Mau bikin makanan, jadi mau sarapan. Makanannya mau makanan kesukaannya gitu. Kadang ya saya panggil ini biar dia bisa ketawa gitu. Jadi panggil cucu saya, ponakan-ponakan gitu di sini. Makanan juga dijaga. Ya paling minta dibikinin makanan aja, makanan kesukaannya. Tapi itu pun makannya nggak banyak, nggak tahu saya. Mungkin tidak ada komunikasi apa-apa ya? Kalau ke saya nggak ada komunikasi. Ya. Tapi ada kabar mungkin pernah ingin berkunjung atau gimana? Tidak ada, tidak tahu. Iya nggak tahu. Ya karena beliau juga lagi sakit kan. Kalau pergi kan harus pakai pakai kursi roda ya. Gitu. Kondisinya masih kayak kemarin aja. Soalnya kan sekarang juga kan ada apa sih PPKN. Jadi kan mau berobat juga mesti ini alternatif tidak mau terima dulu, tidak gitu. mau ada kunjungan. Jadi sekarang hanya tergantung kayak sama obat aja, obatnya kan per 2 minggu minum obat, jadi hanya untuk istirahat. Tuh efeknya dia lebih banyak tidur ya, lebih banyak istirahat.
Jadi untuk nahan rasa sakitnya sementara itu sambil berobat juga, mungkinnya kita mau alternatif yang lain ya, alternatif. Sedih kita kasihan. Jadi hanya untuk bantu doa, support, saling kasih semangat, ya ngejaga lah kayak pola makannya, dari buah, dari minumannya semua kita jaga. Gitu aja sih, sedih lah yang pasti sih. Ya kalau saya sih setiap hari saya kasih support ya sama dia ya, saya komunikasi walaupun terbatas saya tetap kasih semangat ke dia, saya reminder kalau dia itu kuat, harus cepat sembuh gitu, dan saya selalu kasih support yang terbaik lah, intinya seperti itu. Dan saya juga sebagai adik mendoakan yang terbaik untuk kakak saya agar segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, agar bisa beraktivitas kembali dan bisa kembali ke dunia hiburan dan bisa menghibur para pemirsa kembali gitu. Masih dialami, Mas? Ini penyakit lama ya, yang timbul kembali. Jadi memang ini kan udah lama ya, jadinya udah 10 tahun lah. Jadi hilang timbul. Jadi ya dikarenakan ini kan juga dengan kondisi yang seperti ini akhirnya timbul lagi dengan parah gitu ya. Dulu juga parah, sekarang parah kembali gitu. Jadi memang kondisi itu tidak pernah hilang gitu, tidak sembuh gitu. Sementara belum ada kabar dan saya juga belum tanyakan ke Mas Ferry karena saya juga nggak mau bikin tambah pikiran lagi ya. Nah, contohnya kayak gitu. Karena ini kan kalau dia tambah stres, tambah pikiran, akibatnya nanti dia semakin parah sakitnya. Jadi saya selalu ajak omong yang baik-baik aja, yang selalu yang contohnya menghibur lah gitu. Selalu saya ajak guyon aja gitu. Walaupun dia masih belum bisa diajak bercanda, tetap saya ajak bercanda aja gitu.